punya mimpi, hidup hanya sekali. Berikanlah yang terbaik, merindukan purnama, bertahan walau di dalam duka. Intinya soal yang keluar di sesi pertama benar-benar hanya berpatokan pada kisi-kisi dalam Permanpar RB nomor 27 tahun 2021 ditambah soal bahasa Indonesia. TWK-nya nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. TIU, analogi ada, sinonim dan antonim gak ada. Silogisme, analitis, soal menentukan urutan dan semacamnya. Deret angka, soalnya sederhana tapi angka ratus atau ribuan. Terhitung sederhana, ini cuman matematika sederhana. Perbandingan kuantitatif, senilai dan berbalik nilai. Soal cerita seperti kendaraan susul menyusul, volume bak mandi yang diisi air. Soal gambar ada analogi gambar, ketidaksamaan, lalu mencari kelanjutan gambar atau serial. Kemudian kiriman selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai SKD. Sempat takut karena FR sesi 1 hafalan katanya sampai 10 nomor. Aku tadi SKD nggak ada hafalan sama sekali, nggak ada pasal ataupun tokoh. TIU juga mudah, yang penting teliti. Figural ada 1 soal, B dan D semua JPEG dan itu menurutku bener, jadi bingung milihnya. Deret ribuan. Untuk TKP-nya mirip-mirip, nilai 3, 4, dan 5. Strategi saya hanya belajar TWK karena saya lemah hafalan dan sejarah. TIU kebetulan saya memang suka hitungan. Nilai 440, TWK 105, TIU 150, TKP 185. Wow, luar biasa ya. Soal TIU kurang lebih begini. Suatu drum pencuci tangan berisi 2/7 bagian, kemudian bila ditambah 4 liter air, drum pencuci tangan tersebut menjadi 2/3 bagian. Maka kapasitas drum pencuci tangan tersebut berisi, baiklah teman-teman, sini sesuai pernyataan, suatu drum pencuci tangan 2/7 kapasitas ditambah dengan 4 liter, maka menjadi 2/3 kapasitas. Kemudian kita kelompokkan, di sini 4 sama dengan 2/3 dikurang dengan 2/7. Karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebut terlebih dahulu teman-teman. Baiklah, berarti di sini 2/3 kurang 2/7. Kita samakan penyebut. 3 kali 7 21, 2 kali 7 14, dikurang 2 kali 3 6, atau sama dengan 8/21 kapasitas. Kembali ke soalnya, 4 sama dengan 8/21. Kemudian kita sederhanakan, ini bisa dibagi dengan 4 dapat 1, bisa 4 dapat 2. Kapasitas jangan lupa. Kemudian 21 kita pindahkan sebelah kiri, menjadi 21 sama dengan 2 kapasitas. 21/2 kapasitas. Maka 21 dibagi 2 berarti kapasitasnya 10,5 liter. Hasil dari 2/6 ditambah 3 tambah 5/8 dikurang dengan 5 ditambah 1/24. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu sederhanakan dulu. 2/6 ini kita bisa bagi 2, ini dapat 1, yang 6 ini dapat 3 teman-teman. Jadi
1/3 ditambah 3 tambah 5/8 dikurang 5 ditambah 1/24. Kemudian kita samakan penyebut. 3 dikali 8 24. 1 kali 8 8 ditambah 3 kali 5 15 ditambah 3 dikurang 5 ditambah 1/24. Nah, teman-teman di sini sudah sama penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan 8 ditambah 15 23 ditambah 1 24 teman-teman, 24/24 ya. Kemudian 3 dikurang minus 5 artinya minus 2. 24/24 kan 1 dikurangi 2 minus 1 teman-teman. Karena di opsinya tidak ada minus 1 atau sama aja minus 1 itu min 3/3, hasilnya kan minus 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, min 3/3. Ini adalah soal deret. Yang perlu diingat teman-teman, kalau bilangan yang tersedia itu panjang, artinya setiap bilangan harus loncat 2 ataupun loncat 3. Dan yang kita perhatikan lagi, setiap loncatan apakah jauh ataupun dekat. Kalau jauh seperti yang ini 16/128 itu artinya meningkat signifikan, berarti dikali. Dari soal ini kita dapat perhatikan dari 3 ke 5 ke 7 salah satu ini merupakan bilangan prima, artinya loncat di sini 11. Kemudian 6/128 ini dikali 8 ya teman-teman. 128 ke 1024 juga dikali 8. Di sini juga dikali 8. 1024 dikali 8 berapa teman-teman? 48, 32, nyimpan 3, 2 kali 8 16 tambah 3 19, nyimpan 1, 0 kali 8 8 tambah 1 1 kali 8 8 ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya sama seperti soal yang tadi ya teman-teman, tapi di sini bilangan yang tersedia pendek, artinya loncat 1. Kalau kita analisa 75 ke 80 itu plus 5, kemudian 240 meningkat tajam, berarti dikali berapa teman-teman? Dikali 3. Kemudian ke 245 juga ditambah 5, ke 735 dikali 3. Artinya di sini harus dibagi 3. Kemudian yang ini dikurang 5. 75 dibagi 3 25. 25 dikurang 5 20. Jadi dapat teman-teman jawabannya yang C, dengan pola ditambah 5 dikali 3, atau kalau mundur dibagi 3 dikurang 5. Baik teman-teman, soal berikutnya ini adalah soal deret. Jika kita perhatikan bilangan 1 ke bilangan 2 ini tidak berubah, loncat ke bilangan 3 menurun signifikan, terus menurun, artinya setiap bilangan ini dibagi teman-teman. 16 ke 16 ini berarti dibagi 1. 16 ke 8, 16 bagi 8, atau berarti ini dibagi 2 ya teman-teman. Ini berarti dibagi 3. Udah kelihatan polanya ya, benar teman-teman. Ini pembagian nambah terus nambah. Nah teman-teman, berarti loncat 224 loncat ke sini harus dibagi 7.
224 dibagi 7 berapa teman-teman? 32 ya. 32 loncat ke sini dibagi 8. 32 dibagi 8 berapa? 4 ya teman-teman. Oke. Jadi jawabannya 32 dan 4. Berapakah 4,5% dari 455? Ini mudah teman-teman, soal ini bisa dijawab dalam 5 detik dengan cara trik cepat. Diketahui di sini 4,5% itu sama dengan 4,5 per 100 dan ini 4,5. Cukup kita kalikan bilangan awal. 4 kali 4 16 ya teman-teman. Artinya bilangan ini bila dikalikan lebih dari 16, kita lihat yang mendekati di opsi yang C teman-teman. Yang ini salah, terlalu jauh. Ini juga loncat terlalu jauh. Jadi 4,5 per 100 dikali 455 hasilnya 20,475. Terwujudnya masyarakat madani merupakan salah satu manfaat yang diperoleh jika masyarakat ikut andil dalam public policy. Di antara ciri-ciri masyarakat madani berikut, manakah yang termasuk? Yang A, terbentuk dengan dukungan dari pemerintahan dan peranata sosial yang berlaku. Yang B, adanya ketergantungan satu sama lain. Yang C, tidak terikat nilai hukum yang ditetapkan. Yang D, bergantung pada negara, lembaga lainnya. Yang E, berasal dari swasembada masyarakat. Baik teman-teman, salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani teman-teman. Jadi ciri-ciri dari masyarakat madani itu yang pertama kewasembadaan, yang kedua keterikatan pada hukum atau aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya terbentuk secara sukarela. Yang keempat memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Jadi jawaban yang paling tepat di soal ini adalah yang E, berasal dari swasembada masyarakat, karena tertera di ciri-ciri dari masyarakat madani. Teksnya panjang, berikut ini yang merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat multikultural adalah implementasi Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian di sini masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang memiliki pergaulan inklusif dengan kelompok lain yang berbeda, mengembangkan kebersamaan dan rasa kasih sayang pada kelompok lain yang berbeda. Untuk opsi yang A, menghargai umat agama lain dan mengikuti kegiatan hari besar agamanya. Tidak teman, salah, ini opsi yang A. Kita sebagai agama Islam tidak mungkin mengikuti agama lain cara ibadahnya. Yang B, berteman dengan orang yang berbahasa sama dengan saya. Tidak meski ya teman-teman. Yang C, mengembangkan sikap berkasih sayang di antara kelompok lain yang berbeda ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, sesuai dengan ketentuan dari masyarakat multikultural.